Setelah menguji serum tembus pandang pada dirinya sendiri, seorang ilmuwan gila memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan baru ini dan terserah kepada rekan kerjanya untuk menghentikan ancaman tak kasat mata ini. Hari ini kita akan merangkum kisah film Hollow Man dari tahun 2000. Di laboratorium rahasia pemerintah, seekor tikus kecil tertinggal di koridor kandang besar. Setelah berlari ke pintu keluar, hewan kecil itu secara misterius diangkat dan dimakan oleh seekor gorila tak kasat mata. Di tempat yang jauh, ilmuwan Sebastian Kane menguji sebuah eksperimen di komputernya, tetapi hasilnya tidak menjanjikan. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menguji formula baru yang akhirnya membuat eksperimen itu berhasil. Ia menghubungi Linda, mantan pacar sekaligus rekan kerjanya, dan memberitahu Linda bahwa ia telah menemukan formula untuk membalikan serum tembus pandang yang ia buat. Linda sangat senang dengan berita itu dan Sebastian memanggilnya, bersama dengan anggota tim lainnya, untuk mulai menguji formula baru itu. Keesokan paginya, di laboratorium, salah satu anggota tim, Dr. Matthew, pergi untuk memeriksa hewan-hewan untuk eksperimen itu. Di antara mereka ada Isabelle, seekor gorila betina yang menjadi tidak terlihat setelah uji serum dan hanya dapat dilihat dengan kacamata penglihatan inframerah. Matthew membuka sel dan mencoba menyuntikkan obat penenang agar ia dapat membawa gorila itu ke ruang eksperimen. Akan tetapi, serum tersebut membuat Isabelle semakin agresif, yang menyebabkannya menggigit tangan dokter dan melarikan diri dari penjaranya. Dokter itu mengejarnya dan menabrak Sebastian, yang baru saja tiba. Mereka berdua mempersenjatai diri dengan pistol panah penenang dan berlari menyusuri koridor laboratorium hingga mereka menemukan gorila itu, yang tidak punya tempat untuk lari. Matthew menembak Isabelle dan meleset dari sasarannya, tetapi Sebastian berhasil menjatuhkannya dengan tembakan yang tepat. Setelah masalah ini terpecahkan, pasangan itu bertemu dengan Linda dan rekan-rekan mereka yang lain di ruang eksperimen untuk mulai menguji serum pembalik. Cairan itu kemudian disuntikkan ke pembuluh darah Isabelle, langsung menuju jantungnya dan dipompa bersama darah melalui semua pembuluh darah. Dalam hitungan detik, tubuh Isabelle mulai terlihat lagi dan Sebastian merayakan kemenangannya yang pasti. Namun, serum tersebut menyebabkan gorila tersebut terkena serangan jantung dan ia menggeliat kesakitan di atas tandu. Para ilmuwan mencoba menenangkannya, tetapi jantungnya berhenti berdetak dan tampaknya percobaan tersebut telah gagal. Meski begitu, Sebastian tidak menyerah dan memerintahkan rekan-rekannya untuk menyadarkannya dengan defibrilator. Akhirnya, ia meminta Matthew untuk menyuntikkan stimulan langsung ke jantung Isabelle. Tetapi segera seluruh tim menyadari bahwa tanda-tanda vitalnya mulai stabil. Sedikit demi sedikit, gorila tersebut sadar kembali dan semua organ, kulit, dan rambutnya menjadi terlihat. Serum pembalik itu berhasil dan seluruh tim akan merayakan kemenangan ini di sebuah restoran mewah. Keesokan harinya, Sebastian, Linda, dan Matthew pergi ke Pentagon untuk mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Namun, alih-alih mengatakan bahwa semuanya berhasil,
ilmuwan itu berbohong dan meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan proyeknya. Setelah pertemuan itu, rekan-rekannya menegurnya atas sikapnya. Tetapi Sebastian mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan pemerintah mengambil alih ciptaannya. Terlebih lagi, ia ingin menguji serum tersebut pada manusia dan kelinci percobaan pertamanya adalah dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, seluruh timnya menentang ide ini karena risikonya. Tetapi Sebastian mengatakan bahwa Pentagon telah mengizinkan pengujian tersebut. Linda dan Matthew tahu bahwa ini tidak benar. Tetapi mereka memutuskan untuk meneruskan sandiwara itu karena mereka percaya pada ilmuwan itu. Akhirnya, hari besar pengujian itu tiba dengan Sebastian, yang mengucapkan selamat tinggal pada penampilannya di cermin sebelum pergi. Timnya sudah berada di ruang eksperimen, jadi ia berbaring di brankar dan menyuntikkan dirinya dengan serum tembus pandang. Awalnya, zat itu tampaknya tidak berpengaruh apapun, tetapi Sebastian merasa tidak nyaman, yang segera berubah menjadi rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Bersamaan dengan rasa sakitnya, kulit ilmuwan itu perlahan mulai menghilang, memperlihatkan lapisan terdalam kulit dan ototnya. Situasi menjadi lebih tegang ketika tanda-tanda vital Sebastian melonjak, yang menunjukkan dimulainya serangan jantung. Linda dan anggota tim lainnya mencoba menstabilkan jantungnya, tetapi untungnya, detak jantungnya akhirnya normal dan semua kulit, otot, dan tulangnya mulai menghilang. Sebastian menjadi sama sekali tidak terlihat dan fase pertama pengujian berhasil. Karena usahanya, ilmuwan itu tertidur, sementara diawasi oleh Linda dan Matthew. Beberapa jam kemudian, Sebastian bangun, tetapi dia kesal dengan cahaya karena kelopak matanya tidak terlihat. Linda kemudian meredupkan lampu di lab dan mempersembahkan pria tak terlihat itu kepada tim, yang terkesan sekaligus takut dengan hasilnya. Sebastian segera memanfaatkan kondisinya untuk bercanda dengan rekan-rekannya. Tetapi Frank mengungkapkan lokasinya melalui kacamata inframerah. Setelah itu, Linda dan Matthew meninggalkannya di sebuah ruangan untuk istirahat dan observasi, serta memberinya protokol keamanan. Namun, Sebastian lebih arogan dari biasanya dan mengatakan bahwa dia tidak hanya tahu tentang protokol tersebut, tetapi dia menegaskan bahwa seluruh proyek itu adalah miliknya. Meskipun kasar, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkannya sendirian di kamarnya dan meminta Dr. Sarah untuk bertanggung jawab atas pengawasan pada shift malam. Waktu berlalu tanpa insiden di laboratorium dan Sarah tertidur. Sementara Sebastian tidak bisa tidur karena cahaya. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk pergi ke ruangan tempat Sarah berada, untuk membuatnya takut. Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang mengawasinya, ilmuwan itu mencoba memanfaatkan rekannya, yang terbangun ketakutan tetapi tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Sarah menduga bahwa Sebastian yang melakukannya dan memberitahu Linda dan Matthew tentang kecurigaannya. Keduanya merasa terganggu oleh kecurigaan bahwa Sebastian akan melakukan sesuatu yang menjijikkan, tetapi Matthew meyakinkan mereka bahwa ilmuwan itu akan diawasi. Meskipun kasar, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkannya sendirian di kamarnya dan meminta Dr. Sarah untuk bertanggung jawab atas pengawasan pada shift malam. Waktu berlalu tanpa insiden di laboratorium dan Sarah tertidur. Sementara Sebastian tidak bisa tidur karena cahaya. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk pergi ke ruangan tempat Sarah berada, untuk membuatnya takut.
Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang mengawasinya, ilmuwan itu mencoba memanfaatkan rekannya, yang terbangun ketakutan tetapi tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Sarah menduga bahwa Sebastian yang melakukannya dan memberitahu Linda dan Matthew tentang kecurigaannya. Keduanya merasa terganggu oleh kecurigaan bahwa Sebastian akan melakukan sesuatu yang menjijikkan, tetapi Matthew meyakinkan mereka bahwa ilmuwan itu akan diawasi. Kemudian, saat makan, Sarah dan rekan-rekannya mengomentari bahaya yang ditimbulkan Sebastian karena tidak terlihat. Namun, mereka merasa nyaman dengan kenyataan bahwa, tak lama lagi, semuanya akan berakhir saat serum pembalik dioleskan. Akhirnya, momen itu tiba dan Sebastian, bersama dengan timnya, menyelesaikan persiapan eksperimen untuk membuatnya terlihat lagi. Serum pembalik disuntikkan dan tubuh ilmuwan itu mulai kembali normal. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ia mulai merasa sesak napas, diikuti oleh detak jantung yang semakin cepat. Matthew dan rekannya, Charter, mencoba membantu Sebastian, tetapi ia menunjukkan kekuatan dan agresivitas yang melampaui manusia. Berkat ini, ia dengan mudah menyerang dan melempar mereka berdua dan berhasil melepaskan diri dari ikatan yang menahannya di tandu. Anggota tim lainnya mencoba campur tangan, tetapi ilmuwan itu jatuh pingsan dan dibawa kembali ke tandu. Tubuhnya menjadi tidak terlihat lagi. Beberapa menit kemudian, ia bangun dan mendapati bahwa serum pembalikannya tidak bekerja dan ia perlu membuat formula baru. Linda dan Matthew membuat masker dan sepasang sarung tangan lateks sehingga ilmuwan itu dapat bekerja tanpa harus bersembunyi dari cahaya. Jadi, pengujian baru pun dimulai, tetapi hari demi hari berlalu dan setiap upaya selalu gagal. Sebastian mulai merasa sakit karena efek samping dan karena dipaksa untuk tetap terisolasi di laboratorium setiap hari. Suatu malam, kurungan itu menjadi tak tertahankan dan ia memutuskan untuk pergi, bahkan jika melanggar protokol keselamatan. Charter mencoba menghentikannya, tetapi Sebastian tidak peduli dan pergi dengan mobilnya. Di tengah jalan, dua anak melihat ilmuwan itu dan mendapati penampilannya sangat aneh. Sebastian kemudian memanfaatkan kondisinya dan melepaskan kacamata hitamnya, menakut-nakuti anak-anak dengan mengira ia hantu. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke apartemennya dan dari jendela, ia melihat tetangganya yang cantik menutup tirai sebelum berganti pakaian. Ilmuwan gila itu memutuskan untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan dan pergi ke apartemennya. Wanita muda itu mendengar ketukan di pintu dan membukanya untuk melihat siapa yang datang, tetapi tidak menemukan siapapun di luar. Sayangnya, ini adalah kesempatan Sebastian untuk menyelinap ke apartemennya. Wanita muda itu kemudian kembali ke dalam, bingung dengan apa yang telah terjadi dan selesai bersiap-siap, hanya untuk melihat pria tak kasat mata itu menangkapnya dan menyerangnya di kamar tidurnya sendiri. Sementara itu, Linda diberitahu tentang pelarian Sebastian dan pergi ke apartemennya untuk mencarinya, tetapi hanya menemukan topeng dan sarung tangannya. Ia kemudian kembali ke lab dan memberitahu tim untuk menunggu Sebastian. Tetapi beberapa detik kemudian, pria itu muncul, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Linda memarahinya karena mengekspos dirinya dengan cara ini, tetapi ilmuwan itu hanya menjawab bahwa ia akan melakukan apapun yang ia inginkan, karena ia adalah pemimpin proyek. Namun, wanita muda itu tidak terintimidasi dan mengancamnya.
mengatakan bahwa jika ini terjadi lagi, ia akan mengungkapkan semuanya kepada Komite Pentagon. Setelah diskusi ini, Sebastian kembali ke kamarnya dan suasana di lab menjadi semakin tegang. Lebih buruk lagi, Linda takut serum tembus pandang itu memengaruhi pikiran Sebastian. Sama seperti serum itu membuat gorila Isabel menjadi lebih agresif. Ketakutannya terbukti benar, karena Sebastian tidak hanya menikmati menjadi tidak terlihat, tetapi dia bermaksud memanfaatkannya sebaik-baiknya. Saat malam tiba, Matthew melanjutkan studinya, hingga akhirnya, dia yakin telah menemukan cara untuk membalikan sifat tidak terlihat Sebastian. Dia memanggil seluruh tim untuk melakukan uji coba tiruan dan hasilnya menunjukkan peluang keberhasilan 95%. Namun, serum itu segera mulai menghilangkan sel-sel darah dan usahanya gagal sekali lagi. Ini menjadi pukulan terakhir bagi Sebastian, yang tidak tahan lagi terjebak di lab dan menjadi semakin tidak sabar dan kasar kepada rekan-rekannya. Kemudian, saat mencoba tidur di kamarnya, Sebastian melihat kamera keamanan dan mendapat ide. Ia mengambil beberapa peralatan dari laboratorium dan menggunakannya untuk memasang kamera, yang mulai merekam ulang rekaman ilmuwan yang sedang berbaring di tempat tidur. Berkat ini, Sebastian berhasil melarikan diri dari laboratorium tanpa diketahui dan pergi ke rumah Linda. Saat ia memanjat tangga darurat, ia memperoleh akses ke jendela apartemen mantan pacarnya, yang sedang dikunjungi pada saat yang sama. Yang mengejutkan dan membuatnya kecewa, Sebastian melihat Matthew datang dan segera mengetahui perselingkuhan di antara keduanya. Pasangan itu akan mengalami momen romantis, tetapi ilmuwan itu menjadi marah, memecahkan jendela kamar tidur dan melarikan diri. Setelah ketakutan ini, Linda menelepon Frank dan bertanya tentang Sebastian, tetapi ia mengatakan kepadanya bahwa ilmuwan itu ada di kamarnya, tidak menyadari bahwa rekaman itu telah diubah olehnya sendiri. Beberapa jam kemudian, Sebastian kembali ke laboratorium, masih marah karena mengetahui bahwa Linda dan Matthew bersama. Saat ia mondar-mandir di ruangan itu, salah satu anjing tak kasat mata di laboratorium itu mulai menggonggong tanpa henti. Sayangnya, pria itu tidak tahan dengan suara itu dan, dengan pikirannya yang terganggu, ia membuka kandang dan menghabisi hewan malang itu. Hari demi hari berlalu dan Sarah pergi untuk mengurus hewan-hewan di laboratorium. Ia melihat hewan malang itu, sampai ia melihat apa yang terjadi pada anjing itu di kamera inframerah. Ia segera menjadi curiga pada Sebastian dan pergi untuk menanyainya. Tetapi Sebastian menyangkal semuanya dan, yang lebih parah, ia masih menyimpan rekaman kamera sebagai pembelaannya. Kemudian, Linda berada di apartemennya, sampai ia tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat. Ia pergi untuk memeriksa di ruang tamu, tetapi dari kamar tidurnya, angin kencang datang dari jendelanya yang terbuka dan meniup catatan-catatannya ke tempat tidur. Karena khawatir Sebastian ada di sana, dokter itu mencoba menutupi lantai ruang tamu dengan selimut yang, dalam beberapa detik, tampaknya menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Dengan gugup, ia melarikan diri dari apartemen dan pergi ke laboratorium untuk melihat apakah Sebastian benar-benar ada di sana. Kamera menunjukkan bahwa memang benar. Tetapi dokter itu pergi untuk membuktikannya dan mendapati ruangan itu kosong. Terlebih lagi, dia melihat perubahan yang dilakukan ilmuwan itu pada kamera dan membuktikan bahwa seluruh rekaman itu palsu.
Sekarang setelah mereka tahu apa yang bisa dilakukan Sebastian, Linda dan Matthew memutuskan untuk menemui ketua komite untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Sementara itu, dia meminta anggota tim lainnya untuk tetap di laboratorium dan menunggu ilmuwan itu. Mereka semua memutuskan untuk melanjutkan rencana, tanpa menyadari bahwa Sebastian sudah berada di dekat mereka sepanjang waktu dan sudah mengetahui situasinya. Dia kemudian mengikuti pasangan itu ke rumah ketua komite, yang, ketika mengetahui apa yang telah terjadi, menyuruh mereka kembali ke laboratorium, sementara dia meminta bantuan militer untuk menyelesaikan semuanya. Pasangan itu pergi dan lelaki tua itu pergi untuk menelepon seorang jenderal militer. Tetapi telepon itu tiba-tiba mati. Jika itu tidak cukup aneh, pintu rumahnya tampak terbuka dan dia memutuskan untuk menyelidiki. Tetapi tidak ada seorang pun di sekitar. Keesokan paginya, Linda kembali ke lab dan menemukan Sebastian, mengenakan topengnya dan bersikap normal. Dokter itu tidak dapat menyembunyikan kegugupannya dan langsung mencari anggota tim lainnya untuk menunggu bantuan komite. Namun, tidak ada yang menghubungi dan dia memutuskan untuk menelepon pemimpin itu. Tetapi ternyata dia telah tenggelam di kolam renang di rumahnya. Linda kemudian mencoba menghubungi Jenderal Pentagon, tetapi saluran telepon lab telah terputus. Dokter itu tidak melihat pilihan lain selain pergi ke Pentagon sendiri. Tetapi yang memperburuk keadaan, kata Sandy, aksesnya ditolak di lift. Linda meminta Frank untuk memeriksa sistem keamanan dan dia menemukan bahwa Sebastian telah mengubah semua kode akses kecuali miliknya. Tim segera menyadari bahwa ilmuwan itu mencoba membungkam mereka agar mereka tidak mengungkap ciptaannya dan tindakan kriminalnya ke dunia. Meski begitu, Linda memberi mereka semua pistol berisi anak panah bius dan memimpin mereka mencari Sebastian. Sebelum pergi bersama mereka, Janich, salah satu teknisi, pergi ke meja dan mengambil kacamata inframerah agar dia bisa melihat pria tak kasat mata itu. Sayangnya baginya, penjahat itu menemukannya terlebih dahulu dan menghabisinya dengan seutas tali. Anggota tim lainnya pergi ke kamar Sebastian dan mendapati kamar itu kosong. Linda menggunakan komunikator untuk berbicara dengan ilmuwan itu dan dia mengungkapkan bahwa dia telah menyingkirkan pemimpin komite dan akan melakukan hal yang sama dengan timnya, karena dia tidak akan membiarkan apapun atau siapapun mengambil ciptaannya darinya. Setelah itu, dia memutus komunikasi dan Linda menyadari bahwa Janich tidak bersama kelompok itu. Dia bergegas kembali ke ruang utama. Ruangan dan menemukan rekannya di lemari, sudah tak bernyawa. Menghadapi tragedi ini, Sarah menjadi marah dan meninju wajah Linda karena menempatkan semua orang dalam situasi ini. Dokter tidak membalas, tetapi mengatakan bahwa jika mereka ingin keluar dari lab hidup-hidup, mereka harus menemukan Sebastian sesegera mungkin. Untuk melakukan ini, Linda meminta Frank untuk mencoba meretas sistem dan memulihkan kode akses mereka, sementara Matthew dan Carter mengejar pria tak kasat mata itu. Keduanya mengikuti koridor laboratorium dengan kacamata inframerah, sementara Linda membimbing mereka dengan bantuan sistem keamanan. Pembaca menunjukkan bahwa Sebastian berada di koridor terdekat dan pasangan itu pergi ke sana, tetapi mereka tidak menemukannya. Tiba-tiba,
Mereka melihat tanda-tanda suhu di balik pipa besi dan Matthew melepaskan tembakan ke arah itu. Tetapi itu hanya saluran ventilasi. Sayangnya bagi mereka, ini adalah gangguan yang dibutuhkan Sebastian untuk menyerang mereka dan dia mulai dengan menarik kepala Charter ke atas pipa besi. Melihat temannya dalam bahaya, Matthew mencoba memukul Sebastian dan mengenai pipa udara, yang menyebabkan uap tersebut mengungkap lokasi ilmuwan tersebut. Tanpa pilihan lain, dokter tersebut mengambil alat pemadam api dan menggunakannya untuk memperlihatkan bentuk tubuh Sebastian. Rencananya berhasil dan ia pun mulai menyerang manusia tak kasat mata tersebut. Tetapi pria tersebut dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan dan tendangan. Matthew tersungkur ke lantai, tetapi untungnya, pintu koridor terbuka dan Linda muncul untuk menyelamatkan pacarnya. Sementara itu, Sarah dan Frank bergegas ke tempat Charter berada untuk mencoba menyelamatkannya. Karena lukanya yang serius, dokter pergi untuk mengambil kantong darah dari Departemen Medis Lab. Tetapi Sebastian mengikutinya dan meninggalkannya terkunci di dalam bersamanya. Pada saat yang sama, Frank mencoba untuk merawat Charter. Tetapi dia tidak dapat menahan luka-lukanya dan tewas dalam pelukannya. Linda dan Matthew tiba tak lama kemudian dan mereka bertiga mencari Sarah. Tetapi sudah terlambat dan mereka menemukan tubuh dokter itu di dalam lemari es. Pasangan itu mencoba menyadarkannya, sementara Frank menggunakan alat pemadam api untuk menemukan Sebastian. Namun, di saat-saat ceroboh, ia tidak menyadari pria tak kasat mata itu mendekat dari belakang sambil membawa linggis dan kemudian menjadi korban lain ketika Sebastian memukulnya. Tak lama kemudian, ia juga memukul Matthew, yang jatuh ke tanah, terluka parah. Linda mencoba menolongnya, tetapi Sebastian mendorong pasangan itu ke dalam lemari es, menarik baut di pintu untuk mengunci mereka, dan menyetel termostat ke suhu minimum. Akibatnya, suhu di dalam lemari es mulai turun secara bertahap dan tak lama kemudian, mereka berdua akan mati kedinginan. Linda segera mengambil selotip dan menggunakannya untuk menutup luka Matthew. Tetapi dokter itu kehilangan banyak darah dan pingsan. Sendirian, dokter itu panik, tetapi ia belum ingin menyerah begitu saja. Linda merakit magnet magnetik menggunakan gagang laci logam dan kabel daya defibrilator, dan menggunakannya untuk menarik baut dan membuka pintu. Setelah banyak usaha, rencananya berhasil dan dia berhasil keluar dari freezer sebelum terlambat. Sementara itu, Sebastian mengenakan kostumnya dan pergi ke ruang eksperimen, tempat dia mencampur bahan kimia untuk membuat nitrogliserin, senyawa yang sangat mudah meledak. Dia mendistribusikan senyawa tersebut ke dalam beberapa wadah dan memasukkannya ke dalam sentrifus dengan pengatur waktu yang menunjukkan waktu 5 menit. Tanpa sepengetahuannya, Linda telah selamat dan mengejarnya dengan tangki berisi cairan yang mudah terbakar.
Akhirnya, penjahat itu hendak meninggalkan laboratorium, tetapi dokter muncul dan menyalakan selang reservoir, menciptakan penyembur api darurat. Dengan itu, dia menggoreng pria tak kasat mata itu, yang berteriak putus asa saat tubuhnya terbakar. Dia terus menembaki penjahat itu tanpa ampun, yang mencoba melepaskan kostumnya untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Linda berhasil melarikan diri. Terus mengejarnya, tetapi penyembur apinya mulai rusak dan Sebastian, bahkan dengan kulitnya yang terbakar, mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan menjadi tidak terlihat lagi. Linda kemudian menggunakan penyembur api untuk mengaktifkan alat penyiram sistem kebakaran, sehingga dia dapat melihat wujud Sebastian dengan bantuan air. Namun, penjahat muncul di belakang dokter dan mulai memukulnya dengan pukulan dan tendangan. Dia berhasil menjatuhkannya ke tanah dan menggunakan kakinya untuk menginjak lehernya dan perlahan-lahan membuatnya kehabisan udara. Namun pada saat itu, Matthew muncul di belakangnya, memegang linggisnya dan memukul kepala pria itu, yang jatuh pingsan ke tanah. Dokter membantu Linda berdiri dan mereka berdua mencoba keluar dari sana, tanpa menyadari bahwa Sebastian telah sadar kembali dan bahkan telah mengambil linggis. Penjahat itu mencoba menyerang pasangan itu, tetapi Matthew menghindari pukulan itu dan Sebastian memukulnya dengan segala sesuatu dalam kotak energi, yang menyetrumnya hingga dia pingsan. Sengatan listrik membuat sebagian tubuh Sebastian terlihat lagi, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Pasangan itu kemudian berlari keluar dari sana dan pergi ke ruang eksperimen, tetapi mereka melihat bahwa sentrifus akan diaktifkan dalam hitungan detik, dan di dalamnya terdapat botol-botol berisi nitrogliserin. Ini akan meledakkan seluruh laboratorium dan tidak ada waktu untuk menonaktifkan sentrifus. Keduanya berlari ke lift dan memanjat pintu keluar keamanan, di mana terdapat tangga menuju pintu keluar. Pasangan itu mulai naik, tetapi beberapa detik kemudian ledakan terjadi dan seluruh laboratorium hancur. Linda dan Matthew berhasil mencapai ketinggian yang cukup untuk lolos dari radius ledakan, tetapi dampaknya membuat lift meluncur ke arah mereka. Keduanya berhasil menghindar, tetapi lift jatuh lagi, tetapi untungnya berhenti sebelum mengenai mereka. Bahaya tampaknya telah berakhir dan pasangan itu terus naik, tetapi Sebastian tampak hidup dan meraih Linda. Dokter mencoba melepaskan diri, tetapi mereka berdua jatuh di atas lift yang akan runtuh. Sebastian kemudian meraih Linda dan, dalam tindakan kegilaan terakhir, memaksanya untuk menciumnya. Linda menerimanya, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kabel listrik dan, segera setelah itu, ia menjatuhkan lift, yang jatuh, membawa Sebastian bersamanya hingga tewas. Akhirnya, mimpi buruk itu berakhir dan Linda dan Matthew diselamatkan oleh ambulans. Mereka adalah satu-satunya yang selamat dari mimpi buruk yang diciptakan oleh Hollow Man. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.